Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Serma Gusti Yesus mengajak kita sekalian hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14 bertepatan dengan gereja merayakan atau memperingati seorang kudus, Santo Carolus Borromeus. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan demikian engkau mendapatkan balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, lumpuh, dan buta, maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini Yesus mengusik kenyamanan kita atau zona nyaman kita yang dangkal dalam membangun relasi dengan orang lain, dalam membangun relasi dengan sesama. Relasi-relasi manusiawi yang kita bangun biasanya didasarkan atas pertimbangan yang itu-itu saja. Misalnya karena hubungan darah, ada hubungan darah kekerabatan, karena teman dekat, karena tetangga, karena mungkin rekan kerja atau rekan bisnis, atau orang yang pernah berjasa dengan Anda. Mereka mampu membalas kebaikan kita. Yesus tidak setuju dengan perhitungan yang demikian. Sebab hal itu menjadi pertanda bahwa relasi kita bersyarat dan tidak tulus. Entah kita sadari atau tidak kita sadari, kita berharap balasan. Kalau kita pernah berbuat baik kepada orang lain, tentu entah sadar atau tidak kita berharap orang itu juga berbuat baik kepada kita. Sekali lagi Yesus mengingatkan bahwa apabila kita menjalin relasi dengan orang karena pertimbangan-pertimbangan tadi, maka relasi kita itu bersyarat dan tidak tulus. Dan menjadikan prinsip suka tidak suka, like dislike, prinsip teman bukan teman, rekan bisnis bukan rekan bisnis, sebagai pertimbangan utama dalam hubungan, dalam relasi dengan sesama. Saudari-saudara, Yesus mengajak kita melalui firman-Nya hari ini untuk membangun relasi yang berbobot, yang didasarkan pada kasih, pada bela rasa, pada kepedulian kepada orang lain, lebih-lebih yang tidak mampu membalas kebaikan kita. Kasih itu tulus, dia tidak memperhitungkan balasan dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang mendapatkan perbuatan baik kita. Kasih itu harus merupakan suatu keterbukaan hati yang leluasa untuk menyapa siapapun dan tidak menggunakan kriteria perhitungan yang dangkal dan sepele. Orang yang hidup dalam kasih, dalam tanda kutip, berani turun status untuk menyapa orang-orang yang secara sosial ekonomi kurang beruntung. Menyapa orang-orang yang terpinggirkan,
merangkul orang-orang yang lapar dan haus akan kasih dan perhatian yang hangat dari sesama. Yesus menyebut mereka tadi dalam Injil dengan sangat gamblang. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Artinya mereka-mereka ini adalah orang yang memang hanya berharap belas kasihan dari sesama. Mereka yang tidak mampu membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan disitulah kasih kita itu dipertaruhkan. Kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Dari saudara umat beriman terkasih, motivasi dari kasih itu jangan hanya kenyataan-kenyataan yang sedang kita gumuli saat ini, melainkan harapan hidup jaya yang akan dianugerahkan kepada orang-orang benar. Saudara-saudari, kita ingat bulan November adalah bulan untuk mendoakan arwah. Sejak tanggal 1 dan tanggal 2 kita diajak memperingati orang-orang kudus. Kemudian tanggal 2 mengingat para arwah yang perlu didukung, perlu dibantu dengan segala doa-doa kita, korban kita. Dan hari ini di bagian akhir dari Injil, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa segala perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup ini, kita akan mendapatkan balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Mungkin orang miskin, orang sakit, orang menderita, cacat, lumpuh, orang buta, tidak mampu membalasnya. Tetapi Tuhan akan memperhitungkannya bagi kita. Apabila saudara-saudari kita dengan kegembiraan melakukan tindakan kasih kepada orang-orang yang tidak mampu memberikan kasih yang setimpal, yang tidak mampu membalasnya kepada kita, niscaya mereka akan menjadi pembela kita untuk hidup yang kekal. Moga-moga saudara-saudari, motivasi-motivasi kita dalam mengasihi, di dalam berbuat baik, di dalam berbela rasa, senantiasa merupakan belas rasa yang tulus. Senantiasa merupakan belas kasih yang tanpa pamrih. Sebab Tuhan yang akan membalasnya, bukan mereka yang mendapatkan belas rasa, yang mendapatkan belas kasih, yang mendapatkan kebaikan dari kita. Semoga firman Tuhan hari ini saudara-saudari sekali lagi memperbaharui, menyegarkan motivasi-motivasi kita, entah yang kita sadari ataupun yang tanpa disadari, agar senantiasa merupakan motivasi yang tulus sebagai salah satu ungkapan, sebagai salah satu perwujudan dari mengikuti Yesus. Dia yang punya bela rasa luar biasa pada orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami seorang kudus, Santo Carolus Borromeus, yang merupakan teladan di dalam berbuat kebaikan kepada banyak orang tanpa mengharapkan balasan. Dia yang berbela rasa menolong orang-orang yang kesusahan. Dia yang telah mengikuti Engkau dengan luar biasa dan meninggalkan teladan hidup yang baik bagi kami. Moga-moga dengan penyegaran dari firman-Mu hari ini kami diteguhkan untuk berbuat baik kepada siapa saja. Lebih-lebih mereka yang miskin, yang terlantar, mereka yang cacat, mereka yang buta, mereka yang sungguh kurang beruntung dalam hidup ini. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.